Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Zahra dengan NIM 2304055010026. Di sini saya akan membahas tentang sejarah pendidikan anak berbakat di negara lain dengan di Indonesia. Mata kuliah Pendidikan Anak Berbakat. Yang pertama, Cina. Dimulai dengan dinasti Tang pada 618 sebelum Masehi, menempatkan nilai yang tinggi kepada anak-anak dan pemuda berbakat. Anak-anak yang ajaib dikirim ke istana di mana keberbakatannya dihargai dan dipelihara. Sui Chen 1961. Cina secara historik mengantisipasi 4 prinsip modern pendidikan bagi anak berbakat. Kemudian Jepang. Selama masa masyarakat Tokugawa 1604 sampai 1868, ada beberapa tipe sistem persekolahan yang berbeda. Semua diajarkan kurikulum Konfusius yang bertujuan untuk penanaman nilai-nilai moral untuk pengembangan karakter. Anak-anak bangsawan prajurit atau samurai menerima pelatihan bidang klasik Konfusius, seni berperang, sejarah, mengarang, kaligrafi, nilai moral, dan etiket. Sementara itu, anak-anak desa diajar untuk menghargai loyalitas, kepatuhan, kerendahan hati, dan ketekunan. Namun, beberapa ahli secara individual membangun akademi swasta untuk anak berbakat intelektual, baik untuk anak-anak prajurit maupun rakyat jelata. Selanjutnya, Inggris. Ketua Asosiasi Nasional Inggris untuk Anak Berbakat dan koordinasi dari Konferensi Internasional Dunia Gifted dan Talented menyatakan adanya pemisahan, berarti anak yang berbakat seakan-akan mewakili norma, sedangkan yang lain semua inferior dalam arti intelektual. Perkumpulan ini beranggapan setiap guru harus mampu mengidentifikasikan anak berbakat dalam kelas masing-masing, dan dengan demikian harus mampu memenuhi kebutuhannya. Untuk mengidentifikasi anak yang memiliki keberbakatan dan memenuhi kebutuhan serta mengembangkan potensi mereka adalah salah satu tugas guru. Selanjutnya adalah Rusia. Setelah revolusi Bolshevik pada tahun 1917, sistem pendidikan Soviet mengadopsi kebijakan pengelompokan heterogen, sehingga tidak diperkenankan layanan khusus bagi anak berbakat. Menurut Choni Semiawan 1996, pendidikan anak berbakat dapat dilakukan dalam kondisi homogen dan heterogen. Yang penting, bagaimana mendesain program yang berdiferensiasi. Demikian pula strategi penanganannya harus disesuaikan dengan kondisi siswa berbakat. Sekolah-sekolah khusus di Rusia justru dapat membuat anak menjadi individu yang memiliki sifat egoitis, anti-kolektivitas, dan snobistis. Selanjutnya Amerika Serikat. Awal sejarah. Pada 240 tahun pertama dari sejarah pendidikan menunjukkan sedikit perhatian terhadap pendidikan anak berbakat. Pemimpin yang berbakat tentu merupakan imigran yang terlahir dan dibesarkan di negara asalnya, bukan di Amerika. Pada tahun 1866, sekolah-sekolah lokal di Elizabeth, New Jersey, memperkenalkan rencana Multipetrack yang memberikan layanan pendidikan untuk siswa berbakat dan lambat belajar. Usaha pendidikan pasca perang. Setelah Sputnik 1957 diluncurkan oleh the Soviet Union, secara mendadak membangkitkan semangat baru bangsa Amerika Serikat terhadap kehadiran pendidikan anak berbakat. Tindakan legislatif. Pada tahun 1970, Kongres memandatkan bahwa pemberian layanan yang berkenaan dengan anak-anak berbakat ditambah pada amandemen pendidikan dasar dan menengah. Dari upaya legislatif inilah akhirnya layanan pendidikan anak berbakat mendapatkan dukungan dana yang memadai, bahkan juga layanan pendidikan gurunya pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Proyeksi untuk masa depan didasari akan kondisi objektif prestasi siswa Amerika Serikat yang jauh dibandingkan dengan negara maju lainnya.
terutama Uni Soviet dan Jepang dalam bidang matematika dan sains pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Maka Amerika Serikat pada tahun 1983 mempublikasikan suatu laporan finalnya dengan judul A Nation at Risk. Temuan-temuan komisi mencakup tuntutan kurikulum yang menurun, harapan siswa yang rendah, penggunaan waktu sekolah yang tidak efektif, dan ketidakmampuan bidang yang sedang diajarkan untuk menarik anak-anak berbakat. Selanjutnya adalah Indonesia. Pada tahun 1970-an, tepatnya dimulai tahun 1974, Indonesia telah menaruh perhatian terhadap anak berkemampuan unggul dengan pemberian beasiswa. Sayangnya, program ini belum terprogram dengan rapi, sehingga hasilnya pun belum bisa ditunjukkan secara meyakinkan. Terlebih-lebih, dalam implementasinya, belum menunjukkan konsistensinya sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan dengan baik. Pada tahun 1980-an, pemerintah melalui Balitbangdikbud, Depdikbud telah menyelenggarakan identifikasi anak berbakat pada semua jenjang, yaitu jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Program secara konkret dimulai sejak tahun 1982, namun berakhir pada tahun 1986 karena alasan finansial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.